Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul tempat ini dengan tujuan melakukan sharing session berbagi terkait dengan budaya positif yang dilakukan sebagaimana yang telah kami pelajari dalam program guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita sudah melihat dan rekan-rekan semua bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kok pemerintah sendiri-sendiri. Dalam artian merdeka itu bukan sebenarnya bebas dari pemerintahan atau pemerintah. Itu yang dibilang merdeka apabila kita bisa memanage diri kita sendiri. Itu menurut petikan Hajar Dewantara. Baik, Ibu rekan pembina 347 Tajo. Di sini perubahan paradigma yang perlu kita pahami bersama. Nah, di sini ada beberapa fungsi kontrol. Kontrol ini yang pertama terkait dengan bagaimana mengontrol murid. Ya, untuk mengontrol murid, tentu dalam mengontrol murid tentu kita harus mengontrol dulu diri sendiri dulu. Ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan, tentu harus mengontrol diri sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, artinya yang mau dilakukan itu kita harus tahu bahwa itu adalah berdampak serta mempunyai sisi positif yang efektif. Kemudian fungsi kontrol selanjutnya, bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang mana dimaksud di sini kritik dimaksud adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang baru dengan tujuan untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini perubahan-perubahan yang sebenarnya mau diubah adalah bagaimana sikap kita untuk masuk dalam hal kata memaksa. Biasakah kita memaksa, walaupun kita tidak katakan secara paksa, mengatakan dengan kata paksaan, tapi intinya adalah memaksa dengan cara memerintah siswa atau anak didik. Itu semua yang perlu diubah. Nah, di sini sebenarnya yang perlu juga kita miliki, bagaimana kita menstimulus ataukah memancing respon, maksudnya memancing respon meminta umpan balik dari murid kita. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di fase maksudnya kita mau bahwa orang itu, siswa itu sama dengan apa yang kita mau perintahkan. Sementara teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini satu dua makna yang berbeda. Yang stimulus respon itu bagaimana sebenarnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya ada paksaan supaya ikut sama kita. Kalau teori kontrol sebenarnya itu bagaimana membawa anak itu bisa berpandangan lebih luas. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk itu biasanya anak secara spontan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tapi dalam hal menegur ataukah melakukan hukuman dan sebagainya itu harus ada kontrol posisi kontrol kita sebagai guru. Itu harus memahami bahwa semua perilaku memiliki tujuan.
tidak mutlak anak itu melakukan sesuatu hal yang negatif bahwa itu negatif di pikiran kita. Mungkin saja mereka ada maksud tertentu seperti itu. Oke, kita lanjut. Sementara dalam dunia pendidikan itu sendiri setiap hari kita mengenal kata disiplin. Ya. Disiplin itu, nah itu makna disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Tetapi yang selama ini kita lakukan disiplin itu adalah perintah. Artinya harus sesuai dengan apa yang menjadi peraturan. Sementara dalam konteks siswa itu maknanya belajar bagaimana mengenalkan anak itu untuk mengenali dirinya sampai dengan bisa betul-betul untuk disiplin. Nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya yang mau ditingkatkan dalam diri anak itu adalah sifat-sifat positif. Yang kedua, kita harus memahami bahwa semua perbuatan itu memiliki tujuan. Yang ketiga, kita harus mengaitkan bahwa semua nilai-nilai kebajikan itu diyakini supaya bisa memotivasi orang lain. Yang mana nilai-nilai kebajikannya itu biasa dikenal dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa dan berlaku mulia. Yang kedua mandiri, tiga pada kritis, bertindakan global, bergotong royong, dan terakhir kreatif. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah semua nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dalam diri anak. Nah, ini ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Inilah muara kita dalam melakukan perubahan paradigma pendidikan di sekolah kita. Keenam ini adalah isi kita sebenarnya yang berhubungan dengan peserta didik. Kenapa yang pertama itu beriman, bertakwa itu dan berakhlak mulia? Karena memang sejatinya karakter yang perlu dikembangkan untuk anak didik kita, itu yang pertama. Kemudian kenapa ada mandiri, ada juga bergotong royong? Padahal ini dua kata yang saling bertentangan, tapi kenapa disatukan? Karena mandiri, dalam hal mandiri di sini adalah bisa mengontrol dirinya tadi seperti tadi kontrol. Mana mengontrol dirinya melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu dengan mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab. Bergotong royong di sini adalah bagaimana anak itu. Nah, kenapa mandiri dan bergotong royong bersatu dalam dimensi profil pelajar Pancasila? Karena kalau mandiri itu bagaimana menciptakan diri anak itu bisa mandiri, bisa melakukan sesuatu dengan dorongan dari diri sendiri. Kalau gotong royong seperti kita tahu bersama bahwa dalam melakukan aktivitas tentu memerlukan temannya yang lain, seperti melakukan pembersihan halaman sekolah, melakukan kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang paling penting yang perlu kita tahu, apa itu restitusi. Nah, restitusi di sini sebenarnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, inilah yang penting sekali dalam pemahaman kita untuk sharing session ini dalam hal pagi ini, bahwa restitusi sebenarnya itu adalah menciptakan kondisi yang lebih baik lagi. Maksudnya, biasakan kita dapatkan anak yang bersalah, nah, kita langsung menjudge atau berasumsi bahwa begini memang begini mental si kamu dari dulu begini, waktunya kelas 1 kelas 2 begini memang anaknya begini, bapak dulu begini ya. Seperti itu, asumsi-asumsi itu yang perlu kita hilangkan. Apa yang harus dilakukan? Tentu melakukan restitusi. Bagaimana langkah-langkah restitusi itu? Nah, nanti kita di sini ada ciri-cirinya dulu perlu kita perhatikan. Ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun
untuk belajar dari kesalahan. Artinya kalau kita mendapatkan anak yang bersalah atau melakukan suatu pelanggaran, kita tidak melakukan namanya hukuman ataukah lain-lain sebagainya, tapi kita melakukan restitusi. Restitusi ini adalah kita harus tahu bahwa ilmu satu itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi membawa anak, mengantar anak supaya anak itu bisa memahami kesalahannya. Kenapa kita harus turun tangan untuk berasumsi bahwa ini salah kamu lakukan, begitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi tujuannya itu restitusi, yang perbaiki hubungan. Kan kalau kita biasa hukum anak, nanti besar pasti dia ingat. Wah, biasa nama. Nah, dulu saya waktu saya kelas 4, kelas 5, kelas 6, nah dipukul di apa di situ, pasti dia ingat. Walaupun belum naik kelas, pasti dia ingat. Sehingga ada kerentangan hubungan. Maksudnya rasa-rasa apakah itu rasa pokoknya hubungan kita guru sama anak itu biasanya kalau kelas-kelas tinggi nih mas, seperti kelas rendah kan biasa kelas 1 ke kelas 1, kelas 2 itu kalau sudah diberikan hukuman, memang dia tidak peduli karena memang masih sifat kanak-kanakan. Tidak sama halnya kalau kelas 4, 5, 6, pas kalau kita hukum pasti dia ingat. Apapun yang dia dapatkan pasti dia ingat, sehingga bisa saja anak itu tidak fokus lagi untuk belajar ataukah tidak enak, kita tidak bagus di mata mereka, sehingga perlu dilakukan restitusi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, memang. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan besar tindakan. Ya, karena itu adalah langkah awal untuk nanti dari sini langkah-langkahnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya ini, yang selama ini kita lakukan adalah peraturan, membuat tertib, datang begini, pakaian begini, nah seperti itu dan sebagainya. Sementara yang perlu dikembangkan adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini bagaimana membuat keyakinan kelas melibatkan anak didik kita. Jadi kita libatkan anak didik kita menentukan apa-apa yang menjadi keyakinan kita atau kesepakatan kita. Nah ini semua nanti yang akan kita lakukan. Ini adalah lingkaran budaya positif. Lingkungannya harus positif, keyakinan kelas juga harus tercipta. Sementara peraturan kelas itu kenapa kecil itu, maksudnya kita harus minimalkan, kalau perlu dihilangkan. Sehingga yang paling besar di situ adalah budaya positif. Yang mana di sini masih budaya positif. Nah, budaya positif itu semua hal-hal yang baik yang dilakukan itu yang berhubungan dengan murid. Contoh kesepakatan kelas. Di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif belajar, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sementara di kesempatan kelas yang lainnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, itu saling menyayangi, tidak ada kesepakatan. Jadi ini dibuat secara bersama. Dibuat secara bersama dengan siswa. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau ini, nah, langsung saja ke ini. Contoh, biasa kita rutin saja kita lakukan. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat itu tidak baik misalnya. Nah, hukuman atau konsekuensi itu tentu kalau mencatat 100 kali, dihukumi anaknya, diberikan hukuman.
yang menjadi konsekuensi, nah kita perlu tahu mana hukuman, mana konsekuensi. Contoh lagi, nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira sudah nampak jelas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman. Nah, disuruh anak mencatat 100 kali dalam kalimat. Mungkin saja melakukan dia pukul temannya atau dia merusakkan sesuatu perabot kelas dan lain sebagainya. Disuruh atau tidak mengerjakan tugas. Nah, disuruh begini, catat 100 kali atau penuhi satu halaman. Sementara yang dimau adalah konsekuensi yang diharapkan. Kenapa konsekuensi? Karena timbulnya tadi keyakinan, kesepakatan. Contoh, ini konsekuensi. Gantikan kertas tugas teman. Dia kan tadi mencoret-coretnya. Maka konsekuensinya harus ya ganti kertasnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misalnya air minumannya tumpah di atas meja, dia sendiri yang bersihkan. Jadi itu konsekuensi semua. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, suruh mas sepatu tutup, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Kalau kita lihat ini hukuman, tetapi kenapa konsekuensi? Karena ini hukumannya berhubungan dengan penjasnya itu. Biasanya kalau penjas memang dihukum terlambat ya 2 kali. Memang hukuman tapi namanya konsekuensi karena sudah ada peraturan khusus yang mengenai dengan apa konteksnya itu. Seperti ini ternyata tidak ada konteksnya. Kalau ini sudah ada memang penjas, belajar penjas, belajar olahraga. Karena terlambat makanya dia disuruh keliling lapangan. Ya sebenarnya bukan hukuman karena berada pada situasi yang relevan. Terlambat dengan mata pelajaran penjas memang seperti itu. Nah, di sini perbedaannya kalau kita mau tahu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati. Nah itu tadi saya bilang membuat anak sakit hati tidak boleh lama kalau kita hukum secara langsung. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sinampur mana rasakan? Oh iya nih kalau kita berikan hukuman fisik atau langsung, anak itu akan ingat berkepanjangan. Tapi kalau kita maksudkan untuk konsekuensi, misalnya yang terlambat ataukah dia tidak menyapu atau bersihkan kelas pada saat gilirannya, nah, kita bisa saja menggantinya untuk membersihkan ruang kantor dan lain sebagainya sebagai konsekuensi. Kita tidak langsung menghukumnya karena kalau kita langsung menghukumnya biasanya anak itu akan merasa sakit. Kalau dihukum seperti itu biasanya sakit hati atau maupun sakit fisik kalau dikasih langsung hukumannya. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi intinya semuanya bertahan hidup. Hal yang pertama cinta dan kasih sayang. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan, empat kebebasan. Pada intinya bertahan hidup. Ini ada kasus. Mungkin ada yang bisa menjawab ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal saya kan suka menyanyi. Dia suka dan senang menyanyi. Baik lagi kebutuhannya di sini yang mana? Apakah cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Ya maksud dengan kesenangan. Dia kan senang. Dia kan tadi senangnya menyanyi. Dia sukanya menyanyi. Beda dengan cinta kasih. Kalau cinta kasih, cinta dan kasih sayang itu
ada perlakuan khusus dari guru. Mungkin saja ada perhatian. Mungkin anak itu diam saja, ataukah dia sukanya kalau disuruh menulis, dia sukanya membaca, disuruh membaca, dia sukanya menulis. Nah, di sini cinta dan penguasaan. Tapi kalau ada yang kalau ini kebebasan, contohnya ada biasa itu anak yang suka pergi ke teman-temannya, pergi melihat pekerjaannya, pergi ini dan sebagainya, lalu jalan-jalan. Nah, mungkin saja dia itu namanya kebebasan, ataukah bisa saja satu orang, satu kasus, dua kebutuhannya. Dan mungkin bahwa kesenangan otonom nih, bisa saja dia juga butuh kebebasan, dia juga kesenangan. Contoh lagi kasus kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai tepi rambut baru. Berarti dia kira-kira ini mungkin kelas rendah ini kasusnya. Padahal mama tepi baru, tepi rambut baru, padahal maksudnya dia butuh apa? Ya, mau disanjung-sanjung, cinta dan kasih sayang. Ya, ini cinta dan perhatian maksudnya. Cinta dan kasih sayang, perhatian. Tapi kan dia mau diperhatikan bahwa oh ternyata kamu pakaian baru ya, cantiknya seperti itu. Kemudian ini, aku bosan, masa belajarnya cuma begitu-begitu saja. Yang hari ini guru saja. Nah, bosan karena mungkin belajarnya begitu-begitu saja. Maksud kebutuhannya kira-kira yang mana di sini? Karena dia bosan, pelajarannya begitu-begitu saja. Nah, mungkin saja dia di sini butuh kebebasan, kebebasan untuk melakukan hal-hal yang baru seperti itu. Terakhir, sebel, gambarku tidak rapi, malah guru menjogging ke teman-temanku di depan kelas. Majana yang petang, maksudnya perlihatkan keburukannya atau aibnya, kejelekannya. Nah, di sini kira-kira yang mana? Apakah cinta dan kasih sayang yang kebutuhan dasarnya itu, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Karena tadi kan gambarnya tidak bagus-bagus juga, sementara guru memperlihatkannya kepada teman-teman yang lain. Tentu di sini apa yang perlu di kebutuhan dasarnya anak itu, dan bisa saja ini penguasaan. Nah, caranya penguasaan, kasih bimbingan untuk memperbaiki gambar-gambarnya tadi itu yang tidak bagus. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita pahami kebutuhannya anak-anak. Sini juga penting juga ini, 5 posisi kontrol. Nah, ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Identitas gagal, maksudnya kalau kita sebagai seperti ini maka akan gagal. Tidak bagus maksudnya, jadi yang perlu ini dan ini. Tapi yang paling bagus ini. Kita akan melihatnya, contoh. Guru berbuat, apa yang dilakukan guru? Menghardik, menjunjung bahwa begitu mewah, menyakiti, menyindir. Penghukumlah seperti itu. Kalau misalnya ada yang dapat, mungkin dia menjadi temannya sampai menangis. Nah, padahal itu disebutnya begitu memang macuke meto, itu ya seperti itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, ceramai. Nah, seharusnya kamu begini, ibu kecewa sekali melihat tingkah lakumu, karena suka mengganggu teman. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, membuatkan alasan. Kenapa kamu tadi menjadi teman sampai dia menangis? Saya kasih alasan-alasan. Ataukah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat dia bisa berikan alasan. Seperti itu teman. Kalau pemantau, kita tahu ngambil bawang. Oh, dia ya si A, memang dia suka mengganggu temannya. Pemantau seperti ini tidak ada tindak lanjutnya. Bicara bawang berapa apa. Nah, manajer
Nah, di sini adalah yang penting, yang paling bagus kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita udah main itu biar apa yang kamu apa sebaiknya supaya kamu tidak seperti itu, apa yang kamu lakukan ini biar bagaimana menggali anak-anak itu, menanyakan apa-apa yang berhubungan supaya tingkah lakunya itu bisa baik. Kalau biasa saja guru sebagai penghukum kalau mengucapkan kata-kata seperti kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan nanti saya hukum, nanti saya suruh membersihkan WC dan lain sebagainya. Pemborang masalah salah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres melihat tingkah lakunya. Ini pemborang masalah salah. Anak itu pasti merasa bersalah memang, tapi gagal karena tidak digali anak itu. Seperti itu. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Saya mendengar menyapanya dengan sebagai seorang teman. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Misalnya memantau apa peraturannya. Kalau misalnya kan dalam bentuk perkataan, ini apa peraturannya di dalam kelas kita, memantau ya. Kalau manajer, apa yang kita yakini selama ini di dalam kelas. Kalau misalnya ada teman yang tidak ada pulpennya atau rusak pulpennya, apa yang kita yakini selama ini yang bagus, mungkin anak saya meminjamkan dan sebagainya, seperti itu supaya masalah itu teratasi. Itu apa dampaknya nih? Dampaknya pada murid, kalau kita hukum mengulangi kesalahan, pasti dia mengulangi kesalahannya. Apalagi kalau hukumannya tidak membuat jerah, sama Pak Kumarba hukumannya tiga balik ini. Merasa bersalah ini merendahkan diri, merasa rendah diri anak itu. Sebenarnya tidak mau kita kita lihat, tidak mau. Artinya tidak bagus, sehingga yang perlu kita di sini yang paling bagus mengevaluasi diri bagaimana cara perbaiki diri. Jadi kalau kita fungsinya sebagai manajer, anak itu akan mengevaluasi dirinya sehingga melakukan yang terbaik ke depannya. Seperti itu. Itu 5 posisi kontrol tadi. Kalau sebelum pindah ke segitiga restitusi, ya ini tadi segitiga restitusi. Hubungannya dengan posisi kontrol nanti kita akan lihat. Bagaimana tadi posisi kontrol sudah jelaskan, tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Selanjutnya kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah bentuk perlakuan guru yang dilakukan ketika kita mendapatkan anak yang melakukan baik itu pelanggaran, baik itu kegiatan-kegiatan atau tingkah laku negatif. Sinilah yang dilakukan sebagai peran guru. Dan namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3. Apa yang dilakukan untuk menstabilkan identitas? Di sini setiap orang, contoh dipanggil anak itu karena mungkin mengganggu temannya, ataukah buang sampah sembarangan, dipanggil anak itu melakukan segitiga restitusi. Kita katakan ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang mengerbai koyolo, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahkan teman yang lain juga pernah melakukan. Stabilkan juga identitasnya supaya dia tidak langsung diomel dan sebagainya. Artinya tetap kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi.
Setelah itu, nah, ini kue validasi tindakan yang salah. Nah, karena tadi kamu buang sampah, bisa ditanyakan validasi tindakan yang salah. Apakah ada yang perlu dilakukan yang baik supaya sampah itu tidak kamu buang di bawah meja atau di sembarangan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu membuang sampah itu di situ. Nah, tentu mungkin saja dia menjawab, iya Bu, iya Pak, karena di situ tidak ada tempat sampah, makanya saya buang saja di situ atau simpan saya di situ. Tempat sampahnya jauh karena tidak bisa lagi ke situ dan saya buang. Nah, pasti ada jawabannya di sini. Nah, sekarang di Pepina, nah itu nih nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, mungkin saja anak bilang, bisa saja, oh ternyata buat sampah itu, Bu Pak, tidak bagus karena bisa saja menjadi sumber penyakit ataukah tidak enak dilihat, rusak pandangan, rusak lingkungan dan lain sebagainya. Kita lagi tanya terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh, saya tidak ingin lagi membuat sampah karena saya sudah tahu bahwa begini. Dan seterusnya. Situlah tentu segitiga restitusi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan seperti ini? Sudah terakhir di kegiatan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi internal atau intrinsik. Motivasi tadi, motivasi diri. Perang Among, tadi perang Among, bagaimana perang guru, seperti apa yang saya telah lakukan selama sesi ini. Among itu guru kepada murid, maksudnya bagaimana perlakuan baik guru ke murid, itu Among. Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Ya, Among itu istilahnya Ki Hajar Dewantara. Bagaimana perlakuan guru ke murid yang perlakuan yang positif, yang baik. Seperti itu. Jadi guru Pamong, biasanya kita kenal guru Pamong. Itu tidak hanya sekedar mencerdaskan, tentu juga bagaimana meningkatkan karakternya. Begitu. Terima kasih atas kesempatannya saya. Baik. Nah, hal yang saya dapatkan setelah sesi berbagi tadi yaitu mengubah paradigma saya, terutama dalam hal mengajar. Karena dari hal mengajar banyak hal-hal sebenarnya yang saya dapatkan baru di sini. Karena dengan melihat tadi ada kebutuhan murid, kita lebih memahami kebutuhan murid dan kemudian posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi dengan adanya perubahan paradigma di sini, kita bisa lebih memahami setiap permasalahan yang muncul misalkan di dalam kelas. Kita bisa mengetahui posisi kita, oh kita sebagai guru harusnya seperti ini. Dan kita juga bisa memahami setiap kebutuhan murid itu. Tidak lantas mencap anak ini seperti ini dan seperti ini. Jadi kita lebih memahami kebutuhan peserta didik untuk peningkatan pendidikan insyaallah. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya tadi yang sudah diberikan kepada pemateri tentang motivasi intrinsik, sebagai yaitu perang Among, yaitu seperti apa yang telah dilakukan selama ini. Saya sendiri yaitu saya sudah mengarah pada yang lebih ke pihak yang sebagai guru yang berteman, guru sebagai teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer.
Yang itu yang saya lakukan sekarang ini. Demikian dan saya kembalikan kepada Bude. Baik, ibu-ibu, kita sudah tadi menyaksikan, kita sudah berbagi dan saling menguatkan terkait dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah. Terima kasih pada ibu-ibu semua atas perhatiannya, sehingga apa yang diharapkan di sini bisa kita capai, utamanya dalam hal peningkatan kompetensi, bukan cuma dari sekedar kompetensi, tetapi juga dari sisi karakter, yang mana karakter itu berhubungan langsung dengan budaya-budaya positif yang dilakukan di sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, sehingga membuat anak semakin meningkat dimensi, khususnya dimensi profil pada Pancasila. Yang keenam tadi itu yang pertama, yang bagaimana beriman dan takwa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, ada juga yang dimaksud dengan mandiri. Ketiga, ada juga dimaksud dengan gotong royong. Kemudian gotong royong tadi yang keempat, apalagi itu kreatif. Kemudian terakhir tadi yang kelima, yang keenam, kebinekaan global, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, berakhlak kritis, kreatif dan berakhlak kritis terakhir. Ya, ada 6 tadi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan pembina SDN 347 Tajo. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita tindak lanjuti dengan menerapkan budaya-budaya positif di sekolah, khususnya di kelas kita. Saya akhiri untuk sesi berbagi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.